$525 million, that's peanuts for you. Para pria ini duduk di kursi terdepan dalam kisah besar kerajaan dan kekayaan Arab Saudi. Namun, di balik tradisi dan protokoler yang ada sebuah dunia di mana perempuan memegang kekuasaan dan pengaruhnya sendiri. Di kerajaan yang membolehkan poligami ini, tidak banyak yang tahu bahwa di balik takhta terdapat seorang ratu yang kisahnya menarik sekaligus sulit dipahami. Saya akan mengajak Anda untuk melakukan tur singkat ke dalam kehidupan ratu terkaya di Arab Saudi. Kisah Fahda yang tak terungkap. Fahda binti Falah Al-Hitlain lebih dari sekadar nama di antara daftar nama-nama istri raja. Ia adalah seorang ratu, permaisuri raja, dan simbol keanggunan, kekuatan, dan kekayaan. Di jantung Arab Saudi, sebuah kerajaan yang kaya akan tradisi dan sejarah. Sebuah ikatan aliansi strategis dibentuk yang akan mempengaruhi nasib bangsa. Ini adalah kisah yang tak terlupakan tentang Fahda binti Falah Al-Hitlain dan pernikahannya dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Sebuah ikatan yang melampaui perkawinan dan menjadi penghubung antara kelas suku dan kerajaan Arab Saudi. Fahda yang lahir dari suku Ajman kuno, tumbuh di bawah langit gurun pasir yang luas, dikelilingi oleh warisan budaya dan tradisi kehidupan Badui. Tahun-tahun awalnya sangat kontras dengan kemewahan yang menantinya. Namun, akar kesukuannya terbukti menjadi aset yang tak ternilai, memberikan pemahaman yang unik tentang keragaman masyarakat Saudi. Di tahun 1984, Fahda binti Falah Al-Hitlain menjalin pernikahan bersejarah dengan Raja Salman, penguasa Arab Saudi. Pernikahan ini jauh dari kata kebetulan. Ini adalah sebuah ikatan yang dibuat dengan sangat cermat yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kelas-kelas kesukuan dan kerajaan di kerajaan. Keputusan Raja Salman untuk menikahi Fahda merupakan langkah politik yang cerdas, sebuah cara untuk membentuk hubungan dengan unsur-unsur konservatif dalam masyarakat Saudi. Pernikahan Fahda dan Raja Salman lebih dari sekadar penyatuan dua individu. Ini adalah penggabungan dua dunia yang berbeda. Warisan Badui Fahda memberikan Raja Salman sebuah jalur menuju pusat elemen-elemen yang cenderung tradisional di dalam kerajaan, sebuah lapisan masyarakat yang terbelah antara kekuatan tradisi dan dorongan menuju modernitas. Perpaduan dunia yang strategis ini akan memiliki dampak jangka panjang pada keluarga kerajaan Saudi dan lintasan bangsa. Pentingnya latar belakang kesukuan Fahda tidak dapat dilebih-lebihkan. Suku Ajman dengan tradisi dan nilai-nilai yang mengakar kuat memiliki tempat khusus dalam masyarakat Saudi. Dengan menikahi Fahda, Raja Salman berusaha untuk menciptakan jembatan antara kelas kesukuan dan kerajaan, menjalin hubungan yang akan selaras dengan unsur-unsur tradisional kerajaan. Penyatuan strategik ini merupakan sebuah langkah besar, sebuah cara untuk menyeimbangkan antara kekuasaan dan tradisi yang mendefinisikan Arab Saudi. Ketika Fahda mengambil peran sebagai pasangan ketiga Raja Salman, pengaruhnya mulai bergema secara diam-diam di koridor kerajaan. Kearifan kesukuannya dan pemahamannya tentang masyarakat Saudi menjadi aset politik, memandu keputusan yang dibuat di dalam tembok istana. Persatuan ini bukan sekadar perkawinan. Ini adalah kemitraan strategis yang akan membentuk masa depan keluarga kerajaan Saudi dan bangsa secara keseluruhan. Di balik setiap pemimpin besar, ada bimbingan dari sosok yang bijaksana dan berpengaruh. Dalam kasus Mohammed bin Salman, atau yang biasa dikenal sebagai MBS, sosok tersebut tidak lain adalah ibunya, Fahda binti Falah Al-Hitlain. Peran Fahda tidak hanya sebagai istri dari seorang raja, dia adalah ibu dari seorang pemimpin yang telah mewujudkan karakter ganda dari Arab Saudi, progresif namun konservatif, penuh perhitungan namun berani. Sejak usia muda, Fahda mengenali potensi dalam diri putranya. Dia melihat dalam dirinya perpaduan unik antara kecerdasan, karisma, dan ambisi. Ketika MBS memulai perjalanan politiknya, pengaruh Fahda diam-diam menjadi ada di mana-mana, membentuk keputusannya dan memandu jalannya. Meskipun perannya sebagian besar masih tersamarkan dari pandangan publik, orang dalam mengatakan bahwa pengaruhnya terhadap putranya cukup besar. Nasihat Fahda telah berperan penting dalam membentuk naluri politik MBS. Kebijaksanaan dan pengalamannya telah membantunya menavigasi perairan politik Timur Tengah yang berbahaya, memastikan bahwa keputusannya berdasarkan informasi dan strategis. Meskipun nasihat-nasihatnya secara spesifik tetap dirahasiakan, jelas bahwa bimbingan Fahda telah memainkan peran penting dalam kebangkitan MBS ke tampuk kekuasaan. Selama momen-momen politik yang penuh gejolak, pengaruh Fahda menjadi semakin terasa. Misalnya, selama pembersihan Saudi tahun 2017, Fahda tidak hanya menjadi pengamat. Dia dikabarkan sebagai kekuatan yang pendiam, namun kuat, memberikan nasihat tentang perombakan yang akan mengguncang inti pemerintahan Saudi dan bergema di seluruh Timur Tengah. Nasihatnya membantu membentuk keputusan yang akan membentuk kembali wajah politik kerajaan Saudi.
Dalam dunia politik Saudi yang penuh dengan labirin, Fahda telah berhasil menjadi cahaya penuntun sekaligus jangkar bagi putranya. Nasihatnya memiliki bobot yang signifikan dan telah menginformasikan keputusan yang memiliki implikasi luas. Namun, pengaruhnya lebih dari sekadar nasihat. Ia telah berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara berbagai faksi di Arab Saudi, membawa perspektif unik yang menggabungkan kearifan kesukuannya yang mengakar dengan pemahaman yang tajam tentang keseimbangan kekuasaan yang mendefinisikan kerajaan. Di tengah perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi, seorang wanita memiliki pengaruh yang transformatif namun tetap bersahaja. Fahda binti Falah Al-Hitlain, pasangan ketiga Raja Salman, telah memainkan peran penting dalam membentuk reformasi sosial dan budaya yang membentuk kembali kerajaan. Meskipun putra mahkota Mohammed bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, seringkali dipuji atas perubahan-perubahan ini, nasihat Fahda yang berpengalaman memastikan bahwa reformasi tersebut terdengar oleh publik yang lebih luas. Keterlibatan Fahda dalam menyusun reformasi, terutama yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, telah berperan penting dalam menciptakan Arab Saudi yang lebih inklusif dan progresif. Pemahamannya yang mendalam tentang masyarakat Arab Saudi dikombinasikan dengan komitmennya terhadap hak-hak perempuan telah menuntun pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mendobrak hambatan dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang. Salah satu bidang di mana pengaruh Fahda sangat jelas terlihat adalah di bidang pendidikan perempuan. Dia sangat percaya pada kekuatan pendidikan untuk mengubah kehidupan dan telah menjadi pendukung yang gigih untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi perempuan. Melalui upaya filantropisnya, Fahda telah mendukung berbagai inisiatif yang berfokus pada pendidikan perempuan, memastikan bahwa mereka memiliki alat yang diperlukan untuk berhasil di dunia yang berubah dengan cepat. Komitmen Fahda terhadap pemberdayaan perempuan tidak hanya di bidang pendidikan. Dia telah secara aktif terlibat dalam inisiatif yang mempromosikan partisipasi perempuan di dunia kerja, yang bertujuan untuk memberi mereka kesempatan yang sama untuk kemajuan karir. Dukungannya terhadap peran perempuan Arab Saudi di dunia kerja telah menjadi kekuatan pendorong di balik kebijakan-kebijakan yang berupaya mendobrak hambatan-hambatan tradisional dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Meskipun MBS seringkali berada di garis depan dalam reformasi ini, nasihat Fahda yang berpengalaman memastikan bahwa reformasi ini sejalan dengan masyarakat yang lebih luas. Kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan kemajuan telah berperan penting dalam membentuk kebijakan yang memodernisasi Arab Saudi tanpa kehilangan esensinya. Kearifan kesukuan Fahda yang mengakar, dipadukan dengan pemahamannya tentang keseimbangan kekuasaan yang rapuh, membuatnya menjadi penasihat yang sangat berharga dalam bidang perubahan sosial. Keterlibatan Fahda dalam menyusun reformasi lebih dari sekadar pembuatan kebijakan. Dia telah secara aktif terlibat dalam implementasi perubahan-perubahan ini, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilannya. Kemampuannya untuk menjangkau hati nurani budaya masyarakat Saudi telah membuatnya menjadi suara yang sangat diperlukan dalam membentuk representasi reformasi ini. Komitmen Fahda terhadap pemberdayaan perempuan dan perubahan sosial telah membuatnya menjadi kekuatan yang tangguh dalam tatanan sosial kerajaan. Upaya filantropisnya yang seringkali berfokus pada pendidikan dan perawatan kesehatan perempuan telah memberikan dampak yang besar pada masyarakat Saudi. Melalui jalan yang lebih tenang ini, Fahda bertujuan untuk membawa perubahan, selangkah demi selangkah, mewujudkan esensi dari apa yang dimaksud dengan menggunakan pengaruh secara bertanggung jawab. Selain Fahda, ada beberapa ratu Arab lainnya yang membuat langkah luar biasa. Ada Ratu Yordania Rania Al-Abdullah yang memiliki kekayaan bersih sebesar $750 juta. Ratu Rania dikenal karena kegiatannya yang berfokus pada kesehatan masyarakat dan pendidikan, serta penentangannya yang terbuka terhadap praktik pembunuhan demi kehormatan. Lahir di Kuwait, Ratu Rania terpaksa mengungsi selama Perang Teluk Pertama di tahun 1991 bersama dengan ribuan warga Palestina lainnya. Ia bertemu dengan Pangeran Yordania, Abdullah II Al-Hussein, di sebuah pesta tahun 1993 dan keduanya menikah 6 bulan kemudian. Ratu Rania adalah penggerak global yang tangguh untuk pendidikan, kesehatan, dan hak-hak perempuan, dan dia adalah suara perempuan progresif yang kuat di dunia Arab. Berikutnya ada Lala Salma, Ratu Maroko, yang dilaporkan memiliki kekayaan sebesar $2,1 miliar. Lala Salma adalah permaisuri Maroko dan istri pertama penguasa Maroko yang diakui secara publik dan diberi gelar kerajaan. Meskipun ia tidak terlihat dalam kapasitas resmi sejak Desember tahun 2017, ada spekulasi bahwa ia dan Raja Mohammed VI telah bercerai. Lala Salma telah mewakili Raja Maroko dalam pertemuan dan gathering di seluruh dunia dan telah terlibat dalam pencegahan kanker dan pencegahan HIV/AIDS di
Afrika. Selanjutnya, ada Sheikha Moza, Ratu Qatar, yang juga diyakini memiliki kekayaan sebesar 2,1 miliar dolar. Sheikha Moza adalah istri dari Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Emir Qatar. Ia mendirikan dan mengetuai Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development. Sheikha Moza telah menerima gelar kehormatan dari berbagai universitas bergengsi dan telah terlibat dalam mempromosikan pendidikan dan pengembangan masyarakat di Qatar. Terakhir, ada Ratu Saleha dari Brunei yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar 28 miliar dolar. Ratu Saleha adalah Ratu Brunei saat ini dan istri Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ia adalah ibu dari 2 putra dan 4 putri, termasuk putra mahkota Brunei. Ratu Saleha adalah pelindung beberapa organisasi dan dikenal karena kecintaannya pada alam dan kegiatan tradisional Brunei. Orang-orang sering membicarakan tentang betapa kayanya keluarga kerajaan Saudi, tapi tidak banyak yang tahu berapa banyak uang yang mereka miliki. Mereka memiliki banyak uang dari berbagai bidang seperti minyak, properti, investasi teknologi, dan olahraga. Kekayaan yang luar biasa. Ada yang mengatakan keluarga kerajaan Saudi bernilai ratusan miliar, namun sulit untuk mengetahui secara pasti karena mereka memiliki begitu banyak bisnis di seluruh dunia. Uang mereka tidak hanya mengendap di sana, tapi juga memberi mereka banyak kekuasaan, terutama dalam politik global. Namun karena kekayaan mereka tersebar dan dijaga kerahasiaannya, kebanyakan orang hanya bisa menebak-nebak berapa banyak yang mereka miliki. Ketika berbicara tentang kekayaan luar biasa dari keluarga kerajaan Saudi, sangat penting untuk memahami asal-usul kekayaan mereka yang luar biasa. Sejak ditemukannya minyak di tahun 1930-an, kekayaan keluarga kerajaan Saudi telah terpusat pada pendapatan dari minyak, menjadikan mereka salah satu keluarga terkaya di dunia. Emas cair ini telah mendorong kekayaan mereka, yang disalurkan terutama melalui Saudi Aramco, perusahaan minyak yang dikendalikan negara terbesar di dunia. Cadangan minyak yang sangat besar di Arab Saudi telah menjadi sumber kekayaan yang terus-menerus bagi keluarga kerajaan, sehingga mengantarkan mereka menuju puncak finansial yang tak terbayangkan. Kontrol keluarga kerajaan Saudi atas industri minyak tidak hanya memberi mereka kekayaan yang luar biasa, tetapi juga kekuatan politik yang kuat. Pengaruh mereka di pasar minyak global telah membentuk dinamika geopolitik dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan cengkeraman yang kuat pada kekayaan mereka. Kontrol keluarga ini atas Saudi Aramco telah memberi mereka monopoli atas sumber daya minyak negara, memberikan mereka kontrol yang tak tertandingi atas aliran kekayaan. Pendapatan minyak ini tidak hanya mendanai gaya hidup mewah keluarga kerajaan Saudi, tetapi juga inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan negara. Keluarga ini telah memainkan peran penting dalam mengubah Arab Saudi menjadi negara modern, berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Kekayaan mereka telah berperan penting dalam pembangunan negara ini dan telah berkontribusi pada kebangkitannya sebagai kekuatan ekonomi global. Di luar minyak, beragam produk telah menjadi kunci kekayaan keluarga ini. Menyadari perlunya mengurangi ketergantungan mereka pada minyak, keluarga kerajaan Saudi telah melakukan investasi strategis di berbagai industri. Salah satu entitas penting adalah Kingdom Holding Company yang memiliki beragam aset yang mencakup investasi di bidang real estate, teknologi, dan keuangan. Investasi perusahaan ini di perusahaan-perusahaan raksasa global seperti Citigroup, News Corporation, dan Twitter semakin memperkuat posisi keuangan keluarga ini. Hotel-hotel mewah dan proyek-proyek infrastruktur besar juga berkontribusi pada pengaruh dan kekuatan finansial keluarga ini. Investasi keluarga kerajaan Saudi di sektor perhotelan telah menghasilkan kepemilikan beberapa hotel paling bergengsi dan mewah di seluruh dunia. Properti-properti ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekayaan mereka, tetapi juga menghasilkan aliran pendapatan yang signifikan. Investasi keluarga ini melampaui industri tradisional dengan fokus utama pada teknologi dan inovasi. Mereka menyadari pentingnya menjadi yang terdepan di era digital dan telah melakukan investasi strategis di perusahaan teknologi, perusahaan rintisan, dan dana modal ventura. Pendekatan yang berpikiran maju ini memastikan bahwa kekayaan mereka terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi global yang terus berubah. Kediaman megah keluarga kerajaan menjadi bukti kekayaan mereka yang luar biasa dan memberikan gambaran sekilas tentang gaya hidup mewah mereka. Salah satu istana paling terkenal yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi adalah Istana Al-Yamamah di Riyadh. Istana megah ini berfungsi sebagai kediaman resmi dan kantor Raja Arab Saudi. Terbentang di atas lahan seluas 4 juta kaki persegi, Istana Al-Yamamah adalah keajaiban arsitektur yang sesungguhnya. Interiornya yang mewah menampilkan lantai marmer Italia, langit-langit dengan ukiran yang rumit, dan panel dinding yang dihiasi dengan daun emas. Istana ini memiliki fasilitas yang mengesankan seperti bioskop, arena bowling, kolam renang, dan bahkan masjid yang melengkapi setiap kemewahan yang ada. Istana Al-Yamamah bukanlah satu-satunya tempat tinggal yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi. Mereka juga memiliki properti lain yang digunakan untuk pertemuan dan acara-acara pemerintah. Salah satunya adalah Istana Al-Auja yang
terletak di pinggiran kota Riyadh. Istana ini yang dikelilingi oleh taman yang rimbun dan lahan yang luas, memberikan suasana yang tenang dan privat untuk pertemuan-pertemuan penting. Selain itu, Istana Erga di pusat kota Riyadh berfungsi sebagai tempat untuk berbagai acara pemerintahan yang menunjukkan pengaruh dan posisi keuangan keluarga. Koleksi Istana Keluarga Kerajaan Saudi meluas hingga keluar perbatasan Arab Saudi. Mereka memiliki banyak perkebunan dan properti di seluruh dunia yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan mewah dan simbol pengaruh global mereka. Properti-properti ini dirancang dan dipelihara dengan cermat, menawarkan kenyamanan dan kemewahan terbaik. Salah satu properti tersebut adalah perkebunan Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, yang diperoleh oleh keluarga kerajaan Saudi di tahun 1980. Properti yang luas ini membentang lebih dari 20 hektar dan memiliki rumah megah dengan pemandangan Samudra Atlantik yang menakjubkan. Tempat ini memiliki fasilitas mewah seperti pantai pribadi, lapangan tenis, dan spa kelas dunia. Properti Mar-a-Lago telah menjadi identik dengan kemewahan dan eksklusivitas, menarik tamu-tamu terkenal dari seluruh dunia. Properti penting lainnya yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi adalah Chateau Louis XIV yang terletak di luar Paris, Prancis. Chateau yang menakjubkan ini, yang terinspirasi dari kemewahan Istana Versailles, adalah mahakarya arsitektur dan desain yang sesungguhnya. Dengan taman yang terawat rapi, interior penuh hiasan, dan fasilitas canggih, Chateau Louis XIV adalah bukti selera keluarga yang halus dan gaya hidup mewah. Istana dan properti yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi ini bukan sekadar tempat tinggal mewah. Mereka adalah simbol kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh. Mereka berfungsi sebagai latar belakang untuk pertemuan diplomatik penting, kunjungan kenegaraan, dan acara-acara mewah. Kepemilikan keluarga kerajaan atas properti-properti ini menunjukkan jangkauan global mereka dan kemampuan mereka untuk menarik perhatian dunia. Koleksi seni keluarga kerajaan Saudi telah ada selama berabad-abad dan mencakup berbagai gaya dan media artistik. Dari karya seni Islam tradisional hingga mahakarya kontemporer, koleksi mereka merupakan bukti dari cita rasa mereka yang tinggi dan keinginan mereka untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya. Salah satu akuisisi paling terkenal dari keluarga kerajaan Saudi adalah Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci. Lukisan ikonik ini yang menggambarkan Kristus sebagai juru selamat dunia diakuisisi oleh putra mahkota Mohammed bin Salman dengan harga 450 juta dolar Amerika Serikat, mengalahkan saingannya dari Qatar. Akuisisi ini menjadi berita utama di seluruh dunia dan mengukuhkan posisi keluarga ini sebagai pemain utama di pasar seni. Kecintaan keluarga kerajaan Saudi terhadap seni terhadap jelas di istana-istana tempat karya-karya agung ini dipajang. Istana Al-Yamamah di Riyadh, misalnya, menyimpan banyak koleksi karya seni, termasuk karya-karya seniman ternama seperti Pablo Picasso, Jeff Koons, dan Takashi Murakami. Karya-karya seni ini menambahkan sentuhan keanggunan dan kecanggihan pada interior istana yang sudah mewah. Koleksi seni keluarga ini tidak hanya terbatas di dalam istana mereka, dengan karya seni yang dipajang di berbagai museum dan institusi budaya di seluruh dunia. Kontribusi mereka terhadap dunia seni lebih dari sekadar membeli karya seni. Mereka juga secara aktif mendukung dan mempromosikan seniman dari Arab Saudi dan Timur Tengah yang lebih luas, memberikan mereka platform untuk memamerkan bakat mereka dalam skala global. Komitmen keluarga kerajaan Saudi untuk melestarikan warisan budaya dicontohkan dengan upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara situs-situs bersejarah dan landmark. Mereka telah mendanai restorasi masjid-masjid kuno, istana, dan situs-situs arkeologi, memastikan bahwa generasi mendatang dapat menghargai dan belajar dari kekayaan budaya ini. Putra mahkota Mohammed bin Salman, anggota terkemuka keluarga kerajaan Saudi, memiliki kapal pesiar super megah Serene. Dengan harga 400 juta dolar, istana terapung ini adalah bukti kemewahan yang sesungguhnya. Serene memiliki kolam renang air laut internal, helipad, ruang permainan, dan bahkan ruang menonton bawah air, memberikan kemewahan dan hiburan terbaik. Kapal pesiar terkenal lainnya yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi adalah Pangeran Abdulaziz. Kapal sepanjang 482 kaki ini merupakan mahakarya terapung yang mampu menampung 64 tamu di kabin-kabin mewahnya. Prince Abdulaziz dilengkapi dengan fasilitas canggih, termasuk beberapa kolam renang, spa, dan helipad, memastikan bahwa setiap kebutuhan terpenuhi selama berlayar di laut lepas. Armada jet pribadi keluarga kerajaan Saudi juga tak kalah mengesankan. Salah satu pesawat yang terkenal adalah Boeing 747-400 yang telah disesuaikan, yang telah diubah menjadi rumah terbang. Jet mewah ini dilengkapi dengan perabotan mewah, perabotan berlapis emas, dan semua fasilitas yang bisa Anda dapatkan di hotel bintang 5. Ini adalah simbol sejati dari kemampuan mereka untuk berkeliling dunia dengan kenyamanan dan gaya yang tak tertandingi.
Kegemaran keluarga kerajaan Saudi akan kapal pesiar mewah dan jet pribadi lebih dari sekadar transportasi. Ini merupakan cerminan dari status mereka dan keinginan mereka untuk merasakan pengalaman dunia dengan cara mereka sendiri. Transportasi mewah ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi dunia, menghadiri acara-acara penting, dan memanjakan selera mereka akan kemewahan dan petualangan. Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan keluarga kerajaan Saudi atas kapal pesiar mewah dan jet pribadi ini tidak semata-mata untuk kesenangan pribadi. Aset-aset ini juga berfungsi sebagai simbol pengaruh global mereka dan kemampuan mereka untuk menarik perhatian dunia. Kapal-kapal ini sering digunakan untuk kunjungan diplomatik, acara kenegaraan, dan upaya filantropi yang semakin mengukuhkan posisi keluarga ini sebagai pemain utama dalam urusan internasional. Ratu Arab Saudi, Putri Fahda binti Falah Al-Hitlain, berlibur ke Maroko. Ia tiba di Tangier bersama rombongannya, termasuk para pejabat dan pengawal istana, dan tinggal di istananya di Jebila. Beberapa temannya dan putri-putri lain dari negara-negara seperti UEA dan Kuwait juga bergabung dengannya di sana. Mereka menghabiskan waktu seminggu untuk menikmati keindahan pantai Tangier sebelum menuju ke Marrakech, kota yang terkenal dengan bangunan merah dan budayanya yang semarak. Marrakech merupakan destinasi favorit bagi banyak orang terkenal, termasuk Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan bahkan Oprah Winfrey. Namun ada beberapa aspek kehidupan Fahda yang tidak dapat diringankan oleh uang. Sisi gelap menjadi ratu. Wanita Arab menghadapi banyak tantangan dalam hal kesetaraan dan representasi gender. Terlepas dari status Fahda sebagai ratu dan hak-hak istimewa yang menyertainya, menjadi ratu Arab tidak menjamin seseorang terlindung dari tantangan yang meluas dari ketidakterlibatan dan ketidaksetaraan gender yang masih ada di dunia Arab. Bahkan di Arab Saudi, negara yang sering dianggap progresif dalam beberapa hal, perempuan masih menghadapi hambatan dan pembatasan yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Meskipun ada kemajuan yang signifikan seperti pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan baru-baru ini dan peningkatan peluang untuk pendidikan dan pekerjaan, kesenjangan gender masih tetap ada dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan terus menghadapi keterbatasan dalam kebebasan bergerak, pembatasan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan laki-laki, dan kesenjangan dalam hak-hak dan perlindungan hukum. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus terpinggirkan dan dikucilkan dari ruang publik. Perempuan Arab telah lama berjuang agar suara mereka didengar dan hak-hak mereka diakui. Mereka sering dianggap pasif dan tidak bersuara, terkungkung dalam peran gender tradisional dan ekspektasi masyarakat. Kurangnya visibilitas dan keterwakilan ini memiliki konsekuensi serius terhadap kemampuan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan Arab adalah prevalensi kekerasan berbasis gender. Pelecehan seksual, penyerangan, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat umum terjadi, dan banyak perempuan yang menderita dalam kesunyian karena stigma masyarakat dan kurangnya perlindungan hukum. Musim semi Arab, sebuah gerakan yang menjanjikan lebih banyak kebebasan dan persamaan hak untuk semua, tidak membawa perubahan yang diinginkan bagi perempuan. Sebaliknya, gerakan ini justru mengekspos kenyataan pahit kekerasan seksual, pelecehan, dan diskriminasi yang dihadapi perempuan Arab setiap hari. Selama musim semi Arab, wanita memainkan peran penting dalam protes dan demonstrasi, berdiri bersama pria dalam menuntut reformasi politik dan kebebasan. Namun, partisipasi mereka seringkali hanya bersifat romantisme dan berlangsung singkat. Ketika fokus bergeser pada hak-hak perempuan secara khusus, mereka mendapat perlawanan dan menghadapi serangan balik. Tuntutan mereka untuk kesetaraan gender dan diakhirinya diskriminasi ditolak, dan mereka sekali lagi diturunkan menjadi warga negara kelas 2. Qatar telah membuat langkah signifikan dalam pendidikan, dengan 70% mahasiswa adalah perempuan. Peningkatan kesempatan pendidikan ini telah memberdayakan perempuan dan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan untuk mengejar aspirasi mereka. Pendidikan telah memainkan peran penting dalam menantang peran gender tradisional dan memberdayakan perempuan untuk membebaskan diri dari ekspektasi masyarakat. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek masyarakat, tantangan tetap ada, terutama di Qatar dan negara-negara Arab lainnya. Salah satu masalah yang lazim terjadi adalah masih maraknya pernikahan sepupu yang masih berakar kuat dalam tradisi budaya. Di Qatar misalnya, statistik dari tahun 2010 mengungkapkan bahwa 47% pernikahan yang terjadi adalah antara saudara-saudara. Meskipun pernikahan sepupu sering dipandang sebagai sarana untuk menjaga identitas budaya dan garis keturunan, pernikahan sepupu juga memiliki potensi konsekuensi negatif, termasuk peningkatan risiko kelainan genetik dan komplikasi kesehatan pada keturunannya. Berbagai upaya telah dimulai untuk mengatasi masalah ini, dengan kampanye yang ditargetkan untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan pernikahan sepupu. Kampanye-kampanye ini berupaya mendorong individu untuk mengeksplorasi pilihan perkawinan alternatif dan mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari pilihan mereka terhadap kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Instansi kesehatan di Qatar juga memprioritaskan inisiatif untuk mengatasi masalah
setelah ini mengakui pentingnya menjaga kesehatan masyarakat dan mempromosikan struktur keluarga yang lebih sehat. Namun, penting untuk diketahui bahwa pelestarian identitas budaya tidak boleh menutupi kebutuhan untuk menjunjung tinggi status sosial dan otonomi perempuan. Meskipun pernikahan sepupu mungkin sudah tertanam kuat dalam praktik budaya, hal ini tidak boleh menjadi mekanisme yang membatasi perempuan pada peran tradisional atau membatasi kebebasan mereka. Sangat penting untuk mengakui bahwa budaya itu dinamis dan terus berkembang, dan generasi muda di Qatar semakin merangkul perspektif global sambil tetap terhubung dengan warisan budaya mereka. Seiring dengan berkembangnya sikap terhadap pernikahan dan hubungan kekeluargaan, ada pemahaman yang berkembang bahwa adat dan tradisi tidak boleh menghalangi kemampuan perempuan untuk membuat pilihan otonom tentang kehidupan mereka. Dengan adanya perubahan sosial yang sedang berlangsung dan pergeseran budaya, ada optimisme bahwa praktik-praktik restriktif yang membatasi pilihan perempuan secara bertahap akan berkurang, membuka jalan bagi kesetaraan gender yang lebih besar dan kemajuan sosial di Qatar dan sekitarnya. Isu lain yang memicu kontroversi dan perdebatan di Qatar adalah seputar persepsi pengawas domestik. Sebuah iklan baru-baru ini yang mencari wanita Qatar untuk peran pengawas rumah tangga memicu keributan yang signifikan di dalam negeri. Banyak yang berpendapat bahwa iklan tersebut merendahkan martabat dan status sosial wanita, melanggengkan stereotip yang sudah ketinggalan zaman dan membatasi peluang mereka untuk kemajuan profesional. Reaksi ini menggarisbawahi pentingnya menantang norma-norma masyarakat dan mengakui beragam peran yang dapat dan harus dimainkan oleh perempuan dalam masyarakat. Perempuan Arab secara historis telah disalahartikan dan dipinggirkan di media barat, sering digambarkan sebagai orang yang tidak bersuara dan bercadar, yang melanggengkan stereotip yang gagal memahami kompleksitas pengalaman mereka. Namun, penting untuk mengakui bahwa perempuan Arab telah lama menjadi peserta integral dalam gerakan sosial dan politik, berdiri bahu-membahu dengan laki-laki dalam mendukung reformasi politik, keadilan sosial, dan kebebasan individu. Kontribusi mereka telah ditandai dengan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, menantang sistem yang menindas dan berjuang untuk masyarakat yang lebih adil. Terlepas dari keterlibatan aktif mereka di berbagai bidang, representasi perempuan Arab di media arus utama masih belum memadai. Studi menunjukkan bahwa perempuan Arab ditampilkan dalam berita utama hanya 1/5 lebih sering daripada laki-laki, yang berkontribusi pada ketidaktampakan mereka yang terus berlanjut dalam wacana publik. Kurangnya representasi ini tidak hanya menghambat kemampuan mereka untuk menyuarakan hak-hak dan kepentingan mereka secara efektif, namun juga melanggengkan stereotip dan kesalahpahaman yang merugikan tentang perempuan Arab, sehingga menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender dan keadilan sosial. Sangatlah penting untuk memperkuat suara dan pengalaman perempuan Arab, mengakui agensi, keragaman, dan kontribusi mereka yang tak ternilai bagi masyarakat. Di negara-negara seperti Mesir, di mana perempuan memainkan peran penting dalam revolusi, representasi mereka dalam politik masih terbatas. Dari 508 kursi di parlemen, hanya 8 kursi yang diduduki oleh perempuan, dengan 4 diantaranya adalah milik Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang dikenal sebagai penentang hak-hak perempuan. Kontradiksi ini menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan Arab dalam mencapai representasi politik yang berarti. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam hak-hak perempuan, seperti hak untuk mengajukan gugatan cerai tanpa izin dari suami mereka di Mesir, namun kemajuan tersebut berjalan lambat dan tidak konsisten. Penting untuk disadari bahwa memberikan hak-hak perempuan yang sudah ditetapkan dalam Islam berabad-abad yang lalu, seperti hak untuk bercerai, bukanlah sebuah langkah maju yang signifikan. Ada bidang-bidang lain yang menuntut kemajuan, seperti meningkatkan jumlah perempuan dalam peran kepemimpinan politik. Model peran memainkan peran penting dalam menginspirasi dan memberdayakan perempuan untuk mengejar posisi kepemimpinan, berfungsi sebagai mercusuar kemungkinan, dan mendobrak hambatan yang dibangun oleh norma-norma yang didominasi oleh laki-laki. Kehadiran perempuan di ranah politik menandakan adanya pergeseran seismik, memberikan bukti nyata bahwa gender bukanlah penghalang untuk sukses dalam pemerintahan. Namun, perjalanan dari representasi ke peran kepemimpinan substantif adalah perjalanan yang penuh tantangan, yang membutuhkan upaya bersama untuk membongkar bias yang mengakar dan hambatan sistemik. Pemberdayaan dan kesadaran politik merupakan komponen yang tak terpisahkan dari perjalanan perempuan menuju posisi kepemimpinan. Pendidikan khususnya berfungsi sebagai pemicu yang kuat, membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menavigasi dunia politik yang kompleks dan menegaskan tempat yang tepat bagi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Namun, terlepas dari kemajuan-kemajuan ini, tantangan-tantangan yang signifikan masih ada, yang menimbulkan bayang-bayang ketidakpastian atas lintasan hak-hak perempuan di wilayah-wilayah tertentu. Di beberapa negara Arab, kebangkitan Islam politik telah memicu kekhawatiran tentang potensi penurunan hak-hak perempuan. Negara-negara seperti Tunisia dan Mesir telah menyaksikan kebangkitan wacana agama yang terkadang tampak bertentangan dengan kesetaraan gender. Fenomena ini telah dieksploitasi untuk membatasi hak-hak perempuan dengan interpretasi patriarkis terhadap Islam yang digunakan sebagai instrumen diskriminasi dan penindasan. Namun, sangat penting
penting untuk membedakan antara agama itu sendiri dan interpretasi yang dipaksakan oleh sistem patriarki. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan yang krusial. Prinsip-prinsip intrinsik Islam mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, yang sangat kontras dengan interpretasi patriarkis yang berusaha menundukkan perempuan. Dengan menentang penafsiran-penafsiran tersebut dan mengadvokasi pemahaman Islam yang lebih inklusif dan egaliter, para pembela hak-hak perempuan berusaha untuk merebut kembali agama ini sebagai sumber pemberdayaan dan bukan penindasan. Dengan demikian, mereka berusaha untuk membuka jalan menuju masa depan di mana perempuan tidak hanya dilihat, tetapi secara aktif didengar dan dihormati sebagai pemimpin di komunitas mereka dan di luar komunitas mereka. Sangat penting untuk menyadari bahwa hak-hak perempuan dan kesetaraan gender tidak boleh dibatasi pada kelas atau warna kulit tertentu. Keragaman di antara perempuan Arab sangat luas, dengan perempuan dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Cerita dan suara mereka merupakan konstruksi dari narasi yang lebih besar dan sangat penting untuk memperkuat pengalaman dan perspektif mereka. Jika Anda menikmati video ini, klik salah satu video yang tampil di layar untuk melihat video lainnya.